Perkenalkan, nama lengkap saya Daniel Personel Bersandi Abadi. Ini 18030083, program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusantara Kupang. Pada kesempatan video kali ini saya mau memproduksikan sebuah video dari judul buku tentang masalah psikis terhadap COVID-19. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Apakah yang sudah nih bulan 10 nih, apakah tidak acara kan setelah ini sudah? Tidak acara lagi. Kondisi sekarang ini ada COVID begini gitu, mendukung jadi nanti masalah lagi, jadi biar makan keluarga saya nanti kalau apa saya undang saya turun makan kan ya, maksudnya kan tidak banyak kita berkerumun kok. Kalau misalnya kau undang kita nih, kita 11 orang kita intinya di bawah 50 orang udah tidak betul. Misalnya kondisi sekarang begini, jadi kita harus mengikuti itu. Daripada nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan kan tidak baik. Jadi kami tidak diundang begitu. Maksudnya diundang, undangnya datang siang, maksudnya sudah datang. siang kan? Siang saja. Maksudnya untuk acara yang ke macam ke joget-joget begitu nah. Siang saya iris mokel Siang saya datang hanya untuk makan. itu, untuk sudah jadi apa, jadi kita merayakannya dengan sekejap ya perjamuan. Jadi bagaimana nih menurut kamu? Iya sih, apalagi kan pemerintah baru peraturan terus tidak berkerumun. Ya terus berpulang dari beberapa bulan terakhir ini kan di setiap aspek, dari dulu jumlah pandemi itu kan sekarang semakin ya menekan sosial dan individu tuh. Maksudnya beberapa bulan terakhir adanya COVID ada COVID yang mana. Jadi begini, misalnya kita lihat sekarang kan kondisi sekarang begini, misalnya beberapa bulan terakhir ini kan kita dengan adanya COVID semua misalnya masalah-masalah sosial perilaku terhadap itu semakin berubah begitu tuh. Misalnya bagaimana? Bukan semakin berubah sih, memang harus berubah. Harus berubah kan sesuai apa dong peraturan. Terkait dengan peraturan Kan dulu kalau misalnya ada pesta, ada wisuda kan apa tuh, misalnya ada pesta, ada acara goyang-goyang itu jadinya apa, kumpul banyak orang. Terus sekarang kan beda, sekarang hanya makan bersama. Acara keluarga saya ini toh, acara keluarga seperti izin toh. Kalau keluarga besar ya, kecuali kalau keluarga ini. itu. Jadi tergantung bagaimana. Jadi bagaimana, teman? Lu udah tahu dulu tukang dagu ini, lu ada pikir masalah apa nih? Lu udah tahu dulu dia nih. Mungkin dia lapar kan sudah 10 nih. Tidak, saya Bagaimana? pikiran dan kebetulan tidak tahu ke depan ini saya masih kuliah atau tidak. Bagaimana masalah apa? Masalah Masalah keluarga lah, apa nih, ekonomi gitu atau bukan? masalah ekonomi. Bapak tua ini apa nih, dia Kenapa kakak? dapat apa, bukan pecat sih, mereka ini semuanya kena PHK. Kena PHK karena COVID. ini perusahaan yang begitu kerja sekarang itu bangkrut karena adanya COVID nih. Jadi Pendapatannya menurun. menurun gitu. Jadi setiap bulan nih kan begitu stabil kirim uang, tapi berapa minggu terakhir nih begitu selalu bilang pakai tahan uang orang punya dulu, soalnya di sini begitu belum pegang uang gitu. Nanti waktu kirim baru ganti gitu. Istilahnya kau Makanya jangan bingung. berhenti kuliah lah. Bisa. Kasihan lah begitu tua di sana ini, mereka ada 5 orang, terus saya anak ketiga baru sebelum kakak lagi masih kuliah gitu. Terus kau Saya ini bingung, ya saya harus korban kan ya, apalagi saya kemana ya, saya bingung lah. Tidak mungkin tuh sebelum kakak juga sekarang mau wisuda dia berhenti tuh, terpaksa juga ya, saya sudah jalan, saya harus mengalah gitu. Bagus. Misal kami turut dengan marah, tapi saya ikut pelatihan dan kau punya keadaan sekarang. Tapi ada pekerjaan nih mau? Bisa untuk tamu-tamu tuh, kalau lu mau tahu tuh. Kerja apa sih intinya halal? Ada deh, ini ada kerja buruh kasar nih. Oke.
buat taluk di apa sana bawah mata tuh. Ya apa lama saya bisa kerja kasar di kamar Aman. aman. Dan biasanya apa tebang pohon. Buat uang makan tuh lumayan Saya bantu kau hanya lihat gitu saya tidak bisa. Aman lah. Setahu kau orangnya baik. Juga saya dapat apa dari teman juga tuh. Jadi kalau kau mau saya kasih tahu nih. Ya lah. Tambah gitu. Tambah aku punya. penghasilan. Setidaknya uang makan Kalau tuh. makan ada tuh. Oh ini menyangkut apa nih? Berlaku sama pandemi nih. Iya. Cantik nih kau punya apa lingkungan gimana? Kalau kalian punya kan kalau misalnya bulan-bulan begini kan bisa mulai pesta sekolah tuh. Tapi sekarang kan yang tidak ada, karena pandemi begini jadi tidak ada. Karena begini, apalagi kalau di perkampungan apa tuh? Air. Bukan kekeringan sih karena ada perbaikan selokan. Jadi kan tidak apa tuh tidak tanam untuk jangka waktu 1 tahun. Satu tahun. Jadi kami kayaknya tidak ada tidak ada pesta-pesta sekolah sekarang. Terus itu kayaknya pengaruh apa juga sih? Pengaruh COVID tuh. Karena kan pemasukan tidak ada tuh Nana. Terus ini mau kan kumpul pesta, kalau pesta sekolah ini kan kami harus kumpul yang biasanya kumpul kelompok kalau istilah di kaminya. Kumpul kelompok biasanya sampai 250 sampai 500 begitu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kayaknya kalau misalnya COVID mulai membaik, nantinya baru di tengah perkuliahan baru bisa sekolah. Oh bagus kalau gitu. Tapi di kami ini kayaknya untuk acara pesta sekolah sih masih, tapi istilahnya kan tidak ada pesta besar-besaran tuh, hanya panggil satu kampus, tidak undang orang-orang luar gitu. Terus ada kumpul-kumpul uang kan, sistem arisan gitu toh. Oh. Per kakak begitu. Tapi aneh, ada COVID, misalnya sekolah dong kumpul kita sekolah. Tapi bisa pasar dong bukan. Ya lah. Tidak bukan Tidak ada. Tidak ada lah. Aneh lah. Kalau pasar tutup nih, kau kamu beli apa dari Tidak bisa, kalau mau tutup tidak bisa begitu saya tidak terima. kamu beli sayur di mana? Kamu makan nasi kosong. Begini. Sekolah tutup. pasar dong bukan. Terkecuali kalau misalnya begini, sekolah ditutup ini tempat ibadah ditutup, tapi masih ada misalnya ada sistem demokrasi apa gitu, pemilihan umum tuh Kak. Terkecuali begitu baru ada masalah ini nih. Tidak, itu satu masalah juga. Pemilu itu karena. Iya. Kau bilang tadi pasar tutup, tidak bisa lah. Masalahnya kan banyak orang yang beli apa tuh. Maksudnya bukan tutup sih, maksudnya dibatasi lah. Iya kan sekarang dibatasi, tuh buka jam 8 pagi, tutup jam 3 sore. Tidak ada buka jam 9 sampai 9. Tidak ada sekarang jam 12 ke atas masih buka. Kau Iya, Panos. Dia kan tinggal di pasar tuh, dia yang lebih tahu. Apakah dengan berkerumunnya di pasar tidak mengakibatkan COVID tuh? Beda dengan yang berkerumun di sekolah itu mengakibatkan COVID, sedangkan di pasar tidak begitu. Tidak. Lanjut, topik berikutnya terkait dengan apa sih? Psikologi ini. Maksudnya? Ya COVID sekarang kan pelaku masyarakatnya perubahannya di punya wilayah. Tadi kan sudah dia tuh, misalnya dia mau ke wilayah bagaimana tuh? Tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang sama sih. Samanya juga gimana? Berkeliaran. Kayaknya sih Sudah tidak menghimbau dari apa? ikuti himbauan pemerintah kah? pemerintah juga ini malas tahu dengan apa, mungkin karena di kami punya wilayah itu belum ada COVID sih sejauh ini. Di kami punya wilayah belum ada yang terindikasi terkena COVID-19 itu, makanya pemerintah juga ini longgar dalam memberikan aturan. Jadi kami juga tidak ada COVID, maksudnya kan kita ikut Antisipasi begitu. Iya, ikuti sebelum peraturan kena, dari jadi kita harus melatih Ya itu kan tergantung dari pemerintah daerah masing-masing tuh. benar juga sih. Kalau di kami punya tuh, misalnya dari yang awalnya muncul pertama kan semua pada takut loh, tapi semakin lama masyarakat semacam acut dan COVID. Acut itu jadi pemerintah sekarang juga maksudnya kasih keluar kebijakan begitu juga dong, yang ngomong saya bilang intinya setiap masyarakat punya pakai masker, jaga jarak itu sah. Karena sekarang dong omongnya macam gitu, kasih keluar peraturan yang sampai ke apa juga dong, soalnya mau ikut, misalnya mau apa deh. Jadi percuma sejak Malas tahu, kebijakan keluaran pemerintah.
itu tadi makanya ini apa kebijakan maksudnya supaya selesai COVID nih harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Bagaimana COVID mau apa? Kalau misalnya pemerintah keluarkan peraturan terus masyarakat tidak ikuti, jadi sama sejelebet jangan keluarkan kebijakan itu dari pemerintah. Tapi itu sama pemerintah kan begitu, dia harus mengontrol biar bagaimanapun pemerintah harus tetap mengarahkan dia punya masyarakat agar mengikuti dengan peraturan begitu. ya, karena sekarang ini angka kematian ini Tinggi. itu tuh akibat gara-gara COVID semua. Tapi kalau dilihat sih, kalau untuk NTT sendiri tidak terlalu, maksudnya kalau tidak terlalu banyak orang yang meninggal karena COVID. Yang mati karena COVID itu kebanyakan di ibu kotanya sendiri ya, di Jakarta sana. Apa ya? Kenapa begitu? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kak, kalau kita lihat tinggi kematian COVID-19 nih. Yang Di, terbanyak di di mana kota. itu di Karena KI. karena menurut saya Kak subsidinya kan ini di kita punya ini kan tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak Apa? aktivitas masyarakat. Sana kan pusat kota jadi banyak aktivitas misalnya seperti ini syuting kan membutuhkan banyak orang. Tapi kan begini Terus toh, ini apa mall-mall besar kan banyak di sana. Sementara di sini kan tidak terlalu ramai tuh. tidak kan Terus- waktu pemerintah nih buat peraturan yang PPKM level 4 itu kan semua ditutup toh. Tapi kematian tetap tinggi, Karena banyak yang sudah apa tuh terinfeksi. Terpapar. terpapar COVID-19 itu. Kalau menurut saya sih ini kenapa di NTT itu angka kematian COVID berkurang sedangkan di Jakarta itu tinggi. Yang pertama kita lihat dari segi konsumtifnya. Ini kan masyarakat kota itu kebanyakan mereka perilakunya lebih mengarah kepada perilaku konsumtif, sementara kita yang di NTT itu yang notabene ini masih tinggal di daerah-daerah pelosok gitu, sehingga kita masih bergantung kepada alam. Kenapa mereka di sana banyak yang meninggal? Karena memang ketersediaan bukan ketersediaan semacam makanan gitu, subsidi makanan itu kurang, apalagi bagi Bukan lansia. ketersediaan sih maksudnya Untuk lansia itu yang makannya dari supermarket semua atau tidak dari alam. begitu yang kedua itu mungkin di NTT sini ini lebih kepada makanan yang bersifat alamiah sehingga daya tahan tubuh orang NTT itu lebih kuat dibanding mereka. Itu yang asumsi saya yang pertama. Yang kedua itu ini dari segi mungkin di Jakarta sana itu terlalu banyak berpacu dengan media. Kadang pemberitaan media yang mengatakan begini, di rumah sakit ini sekian, di rumah sakit itu, sehingga informasi begitu cepat. Sedangkan kita punya daerah itu ini kita masih ketertinggalan akses informasi. Jadi kalau misalkan ada sakit sedikit itu tidak dengan cepat masuk masuk ke media gitu. Jadi saya rasa itu sih yang membedakan antara orang di Jakarta dengan di daerah NTT kita saat ini. Jadi begini, misalnya dari kita punya pembicaraan tadi ini, misalnya sedikit saya ambil secara garis besar dari kesimpulan itu bahwa pandemi COVID-19 ini telah membawa banyak perubahan besar dalam kehidupan individu, sesuai kelompok begitu. Jadi ya kita sebagai masyarakat, bagaimana kita harus mengikuti aturan protokol dari panduan pemerintah yang itu mereka ikuti saja untuk meminimalisir untuk memutuskan mata rantai COVID-19 tuh. Begitu saja saya.